Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, sukacita yang luar biasa ya. Kita akan memulai pada kenaikan Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati kita, fokus saja kepada Tuhan. Tuhan
Kami percaya Tuhan, kalau pada saat sore hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu merupakan satu petanda, merupakan satu bukti buat kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Walaupun Kau naik ke surga, Kau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami dan memberikan kekuatan lewat Roh-Mu yang kudus yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah berikan buat kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Jangan Tuhan sampai ada juga yang mengganggu pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bertindak dengan seiman Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih firman Allah, kami patahkan dan juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa pada saat sore hari ini ya. Kita akhirnya sampai juga di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang kekasih, hari ini sebetulnya momen yang spesial. Setiap momen di perayaan ibadah-ibadah Kristen semuanya spesial. Natal spesial, ibadah Paskah spesial, kenaikan pun spesial harusnya. Dirayakan dengan meriah ya. Tapi puji Tuhan, kalau saat sore hari ini saudara yang hadir juga, saya tahu kami semua karena mengasihi Tuhan, sehingga di tengah kesibukan yang ada saudara bisa hadir di ibadah saat sore ini. Puji Tuhan. Saat sore hari ini saya mau menyampaikan atau men-sharingkan tema tentang You Never Alone, atau kamu tidak sendirian. You never alone. Ya. Saudara, pernahkah saudara ditinggal? Artinya ditinggal pergi itu bukan pergi sementara, ya, tapi benar-benar ditinggal orang yang dikasihi, pernah meninggal, gitu. Ya. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman tersebut. Tentunya sedih ya ketika kita ditinggal orang yang kita kasih, ditinggal pasangan, ditinggal mungkin ada orang tua kita, anak kita. Waktu saya juga ditinggalkan papi saya sedih saudara. Karena secara fisik saya nggak bisa lagi ketemu papi saya, nggak bisa bercengkrama seperti ini, nggak bisa memeluk gitu ya. Jadi mengalami kesedihan ya. Tetapi untuk orang-orang percaya, pasti kita juga sangat percaya untuk orang-orang yang kita kasih, yang di dalam Tuhan. Mereka semua juga ada di tempat yang paling berbahagia yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Karena dikatakan Tuhan Yesus sendiri naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Saya juga mungkin ini juga dihadapi oleh beberapa di antara saudara atau banyak orang ya, ketika kehilangan yang kita kasih, seakan hati ini nggak nerima gitu ya. Kalau kita udah bersama-sama apalagi gitu ya, pasangan hidup gitu, terus tiba-tiba harus pulang, pasti sedih. Itu udah pasti sedih gitu ya. Tetapi inilah kenyataan kehidupan, bahwa kehidupan jasmani kita ini di dalam dunia ini cuma sementara. Suatu saat akan terjadi hari itu, kita ditinggalkan oleh orang kekasih kita itu. Tapi itu hanya sementara saudara. Yang kita hadapi saat ini mungkin ada yang hidup barengan sama pasangan hidup contohnya gitu ya, lama puluhan tahun, tapi ada juga yang sebentar. Itu sementara saudara. Nggak bisa kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh panjangin umur dong sampai 200 tahun. Kasihan, nggak mungkin. Kalau zaman dulu kan ya sampai ada yang ratusan, bahkan netku salah itu umur terpanjang gitu ya, 900, hampir 1000 gitu ya. Tapi kan kita umur 100 tahun aja kalau udah masih ada yang sehat, masih bisa berjantung, luar biasa gitu. Tapi itu sementara, ada batasnya. Tapi setelah kita percaya Tuhan, kita percaya juga bahwa orang-orang yang sudah duluan dipanggil, mereka akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya, nggak dibatasi waktu, selama-lamanya. Oleh sebab itu, kehidupan kita yang di dalam dunia ini yang cuma sementara, mau 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin 100 tahun gitu ya, itu nggak bisa dibandingkan dengan hidup yang akan kita terima nanti ya. Jadi jangan kita bersedih saudara. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama ketika ya mereka melihat dengan mata kepala sendiri waktu Tuhan Yesus disalib.
Mereka sedih luar biasa, dan ada juga yang ketakutan ya, sehingga Petrus juga menyangkal Tuhan, waktu itu menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan. Dan mereka tercerai-berai ya, karena mereka waktu itu pertama kali kehilangan orang yang dekat dengan mereka sehari-harinya loh, jalan bersama-sama. Walaupun waktu itu mereka juga waktu kenal sama Tuhan Yesus baru sekitar 3 tahun lebih ya, waktu dipanggil jadi murid-murid pertama. Tapi mereka begitu dekat ya. Mereka kehilangan orang yang mereka andalkan, mereka kehilangan juga orang yang menjadi pegangan mereka. Walaupun berita tentang kematian, kebangkitan itu sudah disampaikan kepada mereka, tapi waktu mereka menghadapi itu sedih. Mungkin itu juga yang kita alami ketika kita kehilangan orang kita kasih. Hati ini rasanya nggak terima. Kok Tuhan cepet sih panggilnya? Biasanya seperti itu, kebanyakan gitu. Pengennya hidup lebih lama. Tapi itu yang harus dihadapi oleh murid-murid, sehingga mata rohani mereka juga seolah-olah tertutup. Ya, Tuhan Yesus meninggalkan kita yang sehari-harinya berjalan bersama-sama udah nggak ada lagi. Mereka sedih, terus akhirnya tercerai-berai. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa 3 hari kemudian aku akan bangkit. Itu nggak keinget sama mereka. Orang mati kok melihat mereka Tuhan Yesus disalib, ditusuk lambungnya, ya sampai akhirnya Tuhan mengatakan bahwa sudah selesai. Mereka sedih, kehilangan Tuhan Yesus, gitu ya. Tetapi beda halnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka tidak alami kesedihan lagi seperti pada waktu Tuhan Yesus mati, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dan 3, ya, ini ayat pembuka saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dan 3. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan saudara, ketika Tuhan Yesus mati kan murid-muridnya sedih. Tapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Yang pertama ngelihat kan yang Maria ya, ada 2 perempuan yang ke kubur Yesus. Dia yang pertama kali menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit, nggak ada lagi gitu. Ya. Tuhan Yesus ada, dikatakan berulang-ulang mereka menunjukkan apa? Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka selama 40 hari dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus gak mau kejadian yang sama terjadi kepada muridnya waktu Tuhan Yesus itu mati. Jadi waktu udah hidup, dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Kalau saudara bayangin ya, kalau misalnya saudara ditinggal orang yang tadi saudara dicintai, saudara menyaksikan orang tersebut dimakamkan, dikuburkan, kan ketemu lagi kan secara fisik. Kalau tiba-tiba misalnya saudara di dalam rumah saudara, tiba-tiba orang yang sudah meninggal itu ada di hadapan saudara, apa yang saudara respon saudara gimana? Kaget pasti kan, siapa kamu? Gitu. Ya, kan udah dimakamin, kok tiba-tiba ada di depan gitu. Mungkin nggak percaya, saudara akan lari mungkin ya. Ini hantu, nggak mungkin gitu ya. Nah, murid-murid juga waktu pertama kali bertemu Tuhan dalam tubuh kemuliaannya benar-benar nyata itu saudara ya. Mereka juga seolah nggak percaya. Apalagi Thomas dikatakan, sebelum aku melihat Tuhan Yesus dan mencucukkan tanganku ke jari Tuhan Yesus, aku nggak percaya gitu. Tapi waktu Tuhan Yesus benar-benar menampakkan diri dalam tubuh kemuliaannya, terkaget-kaget ya. Wah, kecengang, benar nggak sih gitu? Pegang katanya. Mungkin bedanya gitu. Kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita kasih tiba-tiba muncul, nggak nyata. Mungkin itu dalam mimpi kita, bayangan kita seolah-olah ada juga ya orang yang nggak terima orang yang dicintainya pergi. Kadang melakukan hal seperti biasa aja. Dia hanya membayangkan gini, oh orang ini hanya pergi sementara. Misal ya, ada istri yang ditinggal oleh suaminya gitu. Disiapkan makan tiap hari yang sama, seolah suaminya ada di situ. Pernah ada ya ceritanya yang seperti itu ya. Itu benar ada karena saking cintanya gitu. Disiapin, ayo pak makan, padahal nggak ada gitu. Itu dalam bayangan dia. Tapi kalau pada kenyataannya ini Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, pertama muridnya terkaget-kaget gitu. Benar nih, benar gitu. Tapi Tuhan Yesus
melihat dengan mata kepala sendiri, bangkit, udah nggak berdarah-berdarah lagi, tapi lambangnya tetap ada ya, dikatakan ada bekas tusukan paku di tangannya gitu. Ternyata benar, itu membuktikan bahwa iya ini benar Tuhan Yesus, bukan bohong-bohongan atau yang menyamar, atau kalau zaman sekarang yang punya KW-nya lah gitu. Kan kalau sekarang artis-artis gitu ya, oh KW-nya si ini, KW-nya ini mirip ya gitu. Nah, ini Tuhan Yesus benar-benar udah bangkit. Dan dikatakan Tuhan Yesus merasa sangat perlu ya untuk berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Ya. Karena dia tidak mau murid-muridnya itu merasa sedih lagi. Aku udah bangkit nih, dan aku sebentar lagi mau naik ke surga. Tempatku sekarang ada di dunia ini, mungkin itu yang disampaikan Tuhan Yesus ya. Karena aku udah bangkit dalam tubuh kemuliaan dan aku harus kembali ke surga. Aku gak akan bersama-sama sama kamu lagi. Dan muridnya harus menerima kenyataan itu. Ya. 40 hari lagi atau terus makin maju ya. Kalau orang misalnya tahu targetnya 40 hari lagi gitu ya. Biasanya kalau sekarang kalau saudara misalnya ada sesuatu yang ditunggu-tunggu H-40 terus mundur H- gitu ya. Nah itu terus Tuhan Yesus menyampaikan tentang kabar bahwa aku harus kembali kepada Bapakku di surga. Bukan berarti Allahnya 3 ya saudara ya, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan yang 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena misinya Tuhan Yesus itu di dunia udah selesai ya gitu ya, dalam bentuk kemanusiaannya. Tetapi itu satu roh gitu. Aku gak akan bersama-sama lagi dengan kalian gitu. Aku harus pergi karena di sanalah tempatku. Dan tenang, aku akan menyediakan tempat bagimu. Tadi juga pujian mengatakannya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat kita itu nggak di sini, saudara. Kita bisa punya rumah bagus, tetapi waktu kita meninggalkan dunia ini, itu nggak akan dibawa. Ya, rumah kita tuh nggak akan dibawa, saudara. Kita pulang dalam keadaan juga lahir dalam keadaan telanjang, pulang juga nggak bawa apa-apa, saudara. Tapi kita disediakan tempat yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, untuk mendapatkan tempat di kerajaan surga itu, kita perlu mendengarkan tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Firman Tuhan, saudara, yang harus kita dengar tiap hari. Makanya Tuhan Yesus katakan 40 hari berulang-ulang, waktunya sangat terbatas. Tapi kita yang hidup di zaman ini, kita nggak hidup di zaman Tuhan Yesus. Ini yang kita beritakan saat ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tapi kan Tuhan Yesus sudah di surga. Ini hanya meneguhkan kita bahwa kita tidak pernah kehilangan Tuhan kita yang sudah berkorban buat kita. Dia mati buat menebus dosa kita, tapi dia udah bangkit. Jadi saudara jangan terpuruk, kalau ada masalah aku mah nggak akan menang, aku nggak bisa mengatasi masalah ini. Enggak, saudara. Saudara nggak pernah ditinggalkan sendiri. Kita punya Allah yang pemenang. Yes. Amin ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya berulang-ulang. Artinya ketika kita terus mendapatkan firman yang berulang-ulang terus-menerus, maka hal itulah yang akan menguatkan iman kita. Ingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Yesus, perlu diteguhkan. Oleh sebab itu tiap hari kita harus menerima firman Tuhan berulang-ulang yang memberikan pengharapan. Nah makanya murid-murid Tuhan Yesus diteguhkan dan tidak sedih lagi. Mereka percaya kepada Tuhan, ya. Mereka percaya akan janji Tuhan dan satu saat kelak mereka juga akan bersama-sama dengan kekasih mereka di surga. Itu yang menjadi pengharapan kita ya. Nah saat ini saudara yang alami kesendirian secara fisik, atau saudara sedang mengalami masalah sehingga merasa seperti sendirian. Ada kan seperti itu, orang yang mengalami masalah walaupun di tengah orang ramai sekalipun merasa sendiri. Aku nggak punya teman gitu ya, aku nggak punya siapa-siapa untuk yang aku curhatin. Ingat saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu tuh sahabat yang terbaik buat saudara ya. Saat ini tadi saya bilang udah hidup di zaman Tuhan Yesus, tetapi inilah yang Tuhan jadikan buat kita, diberikan Roh Kudus. Ya, mengapa kita perlu Roh Kudus? Ya, nah saudara, karena Roh Kudus itu yang selalu menyertai saudara selama 24 jam penuh. Mungkin saudara nggak bisa mengharapkan pasangan saudara atau orang yang
saudara kasih ada di samping saudara selama 24 jam penuh. Tetapi Roh Kudus itu selalu menemani saudara 24 jam penuh. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Waktu firman ini disampaikan, itu kan Tuhan bilang sama murid-muridnya, mereka melihat Tuhan secara fisik, ya, aku akan kembali kepadamu. Mungkin ada yang bertanya atau di dalam hati, kapan itu Tuhan gitu ya? Tetapi Tuhan nggak ninggalin lama-lama, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ya, mereka nyaksiin, benar-benar nyaksiin loh Tuhan Yesus naik gitu, kayak roket kali ya. Saya ngebayanginnya itu makin hilang. Saudara, kalau saudara misalnya mengantarkan seseorang ke mana ya, bandara atau ke terminal, ke stasiun, ya, terus udah naik nih orangnya ya ke kereta atau ke bis, terus langsung pergi nggak? Biasanya sih nggak, diam dulu gitu ya. Dadah, jauh dadah, atau dia juga dadah atau enggak ya. Pesawat juga ya dadah, atau siapa yang ngedadahin lah pokoknya. Saudara merasakan yang di pesawat itu melihat saudara gitu, dadah aja gitu. Sampai hilang, dadah. Udah pesawatnya hilang ya masih diam yang ngeliatin ke langit gitu ya. Ya gitu. Seperti itulah murid-muridnya waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Udah hilang kali ya, tapi terus akhirnya dikuatkan ya bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama. Waktu itu saudara, itu yang dialami murid-muridnya. Tapi kita kan nggak lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi puji syukurnya kita hidup di zaman anugerah. Apa yang waktu itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa aku akan memberikan penolong bagimu, itu tuh udah ada saat ini buat saudara. Melanjutkan misi Tuhan di bumi. Kita pun sebagai pengikut Kristus harus melanjutkan misi Tuhan di bumi, berpegang teguh terhadap janji Tuhan sampai akhir. Ingat, kehidupan kita Tuhan yang sementara, tetapi yang sementara ini menentukan nanti waktu kita pulang, pas di akhir kehidupan kita harus mati secara tubuh jasmani, rohnya kan hidup gitu. Kemana nih? Cuman 2 pilihan kan, surga atau neraka. Ini ditentukan dengan hidup kita yang sementara, ya. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kita nggak nunggu menantikan janji Tuhan. Roh Kudus itu udah ada saat ini. Kita butuh Roh Kudus sebagai oknum Allah yang ketiga. Karena secara fisik Tuhan Yesusnya nggak ada saat ini. Tuhan Yesus juga nggak bisa. Waktu itu mungkin ya lagi Tuhan Yesus ada di daerah Timur Tengah. Misalnya saya udah lahir nih di Sukabumi ini, nggak kenal sama Tuhan Yesus. Nggak bisa kalau secara fisik kan Tuhan Yesusnya tlong gitu. Walaupun ya kalau dengan kuasa Tuhan bisa gitu, tapi saat itu terbatas pelayanannya. Oleh sebab itu dikatakan misi ini harus disampaikan. Saya butuh perpanjangan tangan. Allah tuh butuh perpanjangan tangan, yaitu saudara semua. Kalau enggak lewat saudara atau kita semua, misi ini nggak bisa tersampaikan dan nggak banyak orang juga bisa mendengar tentang berita Injil ini. Tapi di zaman teknologi ini luar biasa saudara. Injil ini ada di mana-mana, di YouTube, tersebar dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Nggak usah kita misalnya, kita punya saudara nih di belahan dunia yang lain, dia belum kenal Tuhan Yesus, tinggal kirimkan firman Tuhan. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Itu cara Tuhan tuh ajaib. Kalau dulu kan gimana caranya ya kita menyampaikan Injil sampai ke ujung dunia? Kalau lagi zaman belum ada teknologi kita bingung. Oh ya udah, kalau misalnya waktu itu saya tinggal di Sukabumi, terus aku rindu nih mau menyampaikan Injil, belum ada telepon, belum ada HP. Saya mesti misalnya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara saya yang ada di daerah yang lain, saya harus ke sana, harus naik kendaraan, harus menyampaikan tentang berita tentang Tuhan Yesus. Tapi di zaman sekarang ini mudahnya luar biasa. Tapi apakah itu dipakai oleh kita saat ini? Oleh sebab itu, kalau saudara punya HP, pergunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan ya. Nah, tadi seperti di awal, kenapa kita butuh Roh Kudus? Kita butuh Roh Kudus saudara.
murid-muridnya aja tadi berulang-ulang ya diberitakan tentang kerajaan Allah. Kita pun harus demikian. Kita nggak boleh jauh dari Tuhan, dan Roh Kudus itu bisa meninggalkan kita ketika kita tidak mengizinkan Dia juga hadir dalam kehidupan kita. Dikatakan mengapa kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menjadi penolong dalam hidup saudara semua. Amin. Amin. Ada amin ya. Saudara, Roh Kudus itu menjadi penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau waktu itu Tuhan Yesus tetap ada di dunia, gak bisa menolong mereka selama-lamanya. Terbatas, tapi Roh Kudus dikatakan menjadi penolong selama 24 jam penuh. Luar biasa saudara. Saat ini ketika saudara sedang alami masalah, saudara butuh pertolongan secara manusia, saudara akan mencari pertolongan kepada yang saudara bisa andalkan. Wah, butuh uang nih, saya bisa minjem ke saudara saya, biasanya kan seperti itu. Yang butuh secara urgen. Atau misalnya ya pokoknya butuh pertolongan, saudara cari orang yang bisa saya andalkan. Tetapi kalau saudara punya Roh Kudus, dikatakan Dia adalah menjadi penolong saudara 24 jam penuh, ya, menjadi penolong. Saudara, saya punya kesaksian karena gini ya, ini saya baru alami sebetulnya. Banyak saudara, kalau saya renungkan udah lewat biasanya. Kita baru menyadari, oh begini ya penyertaan Tuhan. Kita melihat masa-masa kehidupan kita yang sulit, akhirnya kelewat juga. Ada penolong, Roh Kudus bisa selalu menolong. Saudara, dalam mungkin dalam 2 bulan terakhir ini ya baru berasanya gitu. Memang akhir-akhir tahun ini setelah COVID semua ngalamin efek ya, terutama dalam hal keuangan. Kami pun demikian, saudara. Ya, kalau mungkin ada orang yang melihat kami dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Ya, kalau kami di luar ya kan suka suami saya suka gini, bos gitu dipanggil bos, puji Tuhan nih dipanggil bos. Ya, nah anak Tuhan memang harus seperti itu. Kalau ditanya, oh banyak berkat ya, amin gitu ya. Nah, anak kami yang terakhir kan tahun ini tuh tugas akhir saudara ya, di musik, HES itu di musik gitu ya. Dan kemarin baru melakukan recital atau resital. Kalau di musik itu seorang yang tugas akhir bukan hanya membuat skripsi, tetapi harus membuat satu karya berupa pagelaran atau konser. Seperti yang telah kami saksikan juga, kalau anak kami yang pertama ini dapat beasiswa penuh. Puji Tuhan, selama 4 tahun ini artinya uang kuliah nggak mengeluarkan apa-apa, semua dapat beasiswa gitu ya. Nah, tapi waktu resital ini harus biaya sendiri, saudara ya. Walaupun di kampusnya, oh iya, dibantu juga untuk cari dana, tapi dananya itu butuh besar. Sedangkan untuk aransemen diserahkan kepada setiap komposer. Anak saya kan berarti termasuk komposer. Terserah bikin karya, mau yang sederhana mau yang kayak gimana, tapi pokoknya biaya sendiri, nggak ditanggung gitu. Anak saya udah dari pertama bilang, Mami, ini butuh bukan hanya 100-200 ribu istilahnya atau jutaan gitu ya. Berarti kan lebih ya gitu. Kami udah deg-degan nih sebagai orang tua, tapi bilang gini ya, suami saya bilang nih, tenang, HES konsen sama Resita. Kalau masalah uang biar papi sama mami yang urus gitu ya. Tapi ini tuh deg-deg plus, saudara. Karena di tabungan tuh gimana ya, gitu ya. Tapi berjalan dengan iman. Di salah satu sisi, anak saya yang kedua juga kan kuliah, gitu ya. Tapi tidak dapat beasiswa. Tapi bukan berarti kami juga nggak mengucap syukur. Lagi waktu masuk ke pertama kali dapat beasiswanya tuh uang masuknya itu juga udah luar biasa potongannya, gitu. Tapi karena anak saya yang kedua ini masuk semester 2, saya waktu tanya ke kampus belum bisa mengajukan beasiswa karena beasiswanya itu mulai berlaku di semester 3. Jadi kami harus bayar full. Itu pun ada ceritanya sendiri. Saya nggak cerita yang itu ya. Itu juga udah pertolongan Tuhan luar biasa. Nah, waktu mulai berjalan, ya sih kan kalau konser nggak hanya gini, oh nanti kemarin ya tanggal 18 Mei konser harus ada latihannya toh gitu. Nah latihannya itu yang tidak bisa diprediksi harganya. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya Hesti mau ke studio itu latihan
jaraknya jauh. Kalau misalnya mau sama teman, kan tinggal di rumah Cimeti ya gitu ya, cicingnya Bapak Gembala, kakaknya Bapak Gembala. Itu harus latihan, harus ke Lipo, karena kampusnya itu di Lipo Karawaci, jadi daerah sana. Nah tapi karena berbagai hal akhirnya nggak latihan di kampus, ada temannya yang bisa diminta bantuan, akhirnya di daerah Alor Sutra, tapi itu jauh jaraknya, sekitar 20, ya kalau naik motor ya segitu 20 menit ya. Dan kakak kami juga gitu ya, saat ini kan keuangannya bukan yang berlebih gitu, belum lagi mobilnya terakhir dijual. Makanya ada berapa lama ya nggak pelayanan ke sini karena nggak bawa kendaraan gitu. Tapi puji Tuhan sudah disiapkan juga ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan lagi bisa pelayanan. Oke, itu lewat. Nah akhirnya anak kami kan harus gini kalau latihan biaya sendiri dong. Gitu. Mau pakai motor, mau pakai Grab gitu ya karena nggak ada mobil. Itu saudara ongkosnya aja bisa uang kos ya. Terus suami saya udah kayak begitu. Sampai berapa? Hitung jutaan saudara. Kalau ngekos kan gitu ya, nggak 500.000. Karena sekali ongkos itu naik motor bisa 50-70.000 motor loh gitu. Kalau mobil bisa lebih mahal. Sekali ya pasti bisa kami ini jajan karena kesian ya, Heski belum makan gitu ya. Ayo makan gitu ya. Kirim, jadi transfernya endetan. Kalau kami punya uang mungkin dari oke gini 10 juta gitu ya langsung ya. Tapi anak saya sampai ngirit-ngirit berdoa ya Ki, berdoa. Itu tuh dia juga sempat stres, tapi kami kuatannya berdoa sampai akhirnya singkat cerita itu tuh udah dijalani. Saya percaya ini karena Roh penolong ya. Di singkat cerita pas lagi kemarin detik-detik terakhir ya, wah itu pamungkasnya. Anak saya juga sempat stres mikirin recital juga gitu ya, karena dia harus mengaransemen. Terus dia memikirkan orang-orang yang maksudnya diajak berkolaborasi, toh bukan gratis ya, mereka juga udah luar biasa mau menolong Heski, tapi kan nih harus ngasih loh gitu, gitu ya. Oke, Mami udah siapkan, nggak tahu ya pokoknya Tuhan pasti siapkan. Saudara percaya sampai detik-detik terakhir kemarin 2 hari sebelum kami hari Minggu kan udah bilang di pengumuman nanti Selasa kami akan ke BSD. Saudara percaya itu untuk mau bensin aja ya gimana ya gitu. Ya. Yang lucunya gini, itu yang dipikirkan kami secara manusia. Di rumah tuh ada tabungan koin. Kami suka nabung koin, itu kita gobrek dibuka dihitung. Ya, bisa loh beli bensin gitu. Beli bensinnya gitu ya. Jajannya nggak terserah. Tapi di detik terakhir Heski kan gladi resik per ongkos juga gitu. Tuhan siapin loh saudara. Dengan cara yang ajaib, pokoknya Tuhan siapin ya. Di rekening tuh nggak ada puluhan juta saudara, jutaan juga udah bersyukur itu. Kami pergi dengan iman. Tadinya kami secara manusia bilang ini, tapi Mami nggak hadir nih, tapi nggak diungkapin ke anak saya ya, mungkin kalau nanti dengar rekaman. Tadinya gitu, mungkin kami bisa nggak hadir gitu. Karena kan Heski makin terakhir itu biayanya makin luar biasa itu. Waktu gladi resik nyiapin makan juga buat yang latihannya gitu. Belasan orang saudara gitu ya. Tapi luar biasanya, kemarin waktu kami recital kami menikmati luar biasa. Ya kebaikan Tuhan, tapi kami juga ngelihat Heski gitu bisa tampil. Itu kemurahan Tuhan. Itu Roh penolong yang nguatin kami berdua gitu di saat-saat kita stres ini. Gimana? Ya Bapak Pendeta juga Gembala juga manusia biasa, manusia biasa gitu. Bisa susah gitu, bisa stres. Tapi luar biasanya Tuhan ajaib. Kasih tangan dong buat kita. Terus saudara, nggak tahu saat ini mau bicara apa pikiran saudara berkelana kemana-mana. Siapa yang akan menolong saya? Gimana nih? Gitu. Nggak cukup nih, gitu. Tapi nggak ada yang mustahil. Ya kita cuma bilang Roh Kudus sampai detik-detik terakhir. Heski udah nggak mau ganggu papi maminya lagi kali ya. Kalau misalnya curhatnya panjang gitu ya. Kalau yang kenal sama Heski kan gitu ya, orangnya kan kalau misalnya ada satu masalah, wah panjang ceritanya gitu ya. Pas terakhir gini, dengar dari Cici ya, pas lagi detik terakhir dia juga udah mungkin udah berserah sama Tuhan. Malam-malam tengah malam ngajakin tantenya berdoa, tante kita berdoa katanya. Itu yang dilakukan anak saya, luar biasa. Sehingga akhirnya kemarin
recitalnya bisa berjalan dengan pokoknya pertolongan Tuhan yang ajaib. Itu kan roh penolong, itu kesaksian panjang juga ya, kesaksiannya gitu ya. Itu roh penolong. Itu yang harus saudara alami ketika saudara mengalami permasalahan kehidupan. Nggak bisa ke siapa-siapa, tapi roh penolong itu menyertai saudara 24 jam penuh. Dan itu kami alami. Saudara juga akan alami. Mungkin juga banyak kesaksian-kesaksian yang saudara alami gitu. Itu harus disaksikan saudara ya. Nah yang kedua adalah Roh Kudus menjadi penghibur. Yohanes 14 ayat 26-27 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seringkali hati kita menjadi gelisah, menjadi gentar ketika diperhadapkan persoalan kehidupan ini. Tetapi dikatakan Roh Kudus itu menjadi penghibur yang mengingatkan kita ketika kita mengalami masalah, nggak tahu nih jalan buntu gimana. Tuhan yang memberikan penghiburan itu melalui Roh Kudus, bukan kata hati kita loh. Beda ya, tapi roh penghibur itu akan memberikan apa parameternya? Damai sejahtera. Kita mungkin saat itu belum menerima jawaban Tuhan, nggak tahu nih kemana gitu. Tapi kalau kita bilang Tuhan, Kau penolongku, Kau menghibur aku gitu. Kembali kepada firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Seperti tadi saya bilang, kita nggak hidup di zaman Tuhan Yesus, nggak ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Hai Yuni, pegang teguh ya janjiku gitu. Biasanya kan kalau kita ngomong dikuatkan, wah lebih mantap gitu ya. Ini sendiri mana ya Tuhannya mana gitu. Tapi lewat firman Tuhan ini yang meneguhkan kita. Kasih damai sejahtera. Masalahnya belum beres saudara, tapi ada damai sejahtera. Memuji Tuhan, damai sejahtera. Itulah roh penghiburan ya. Jadi ketika saudara sedih ya, jangan lari kemana-mana. Tuhan, Roh Kudus itu yang menghibur saudara. Mungkin seseorang ada yang bisa menenangkan saudara. Lebih iya, ini kita lagi sobatan ya gitu. Aku lagi gaul nih. Manggilnya apa sih mata kosong ya. Nah terus gitu, Marta, butuh curhat. Kan seneng ya kalau ada orang yang lagi kesusahan terus ada teman, ada yang menenangkan. Ya, Marta kalau ya, udahin, tenang gitu rasanya khas. Tapi Roh Kudus ini ya luar biasa saudara. Dikatakan damai sejahtera itu akan masuk dalam kehidupan kita, nggak pernah disediakan oleh dunia ini. Jadi larinya jangan kemana-mana, ke Tuhan aja, puji Tuhan aja, sembah Tuhan. Dia tahu kok rencana yang terbaik buat kita semua ya. Jangan khawatir, jangan gelisah. Yang ketiga dikatakan Roh Kudus yang menyertai dan meneguhkan pelayanan kita ketika kehendak dan pikiran kita takut terhadap Tuhan. Ini tuh harus ditaklukkan dulu sama pikiran dan hati kita. Kalau kita nggak ditaklukkan, istilahnya punya kekeh sendiri gitu. Maunya begini gitu, susah Roh Kudus bekerja. Tetapi dikatakan kita akan mengalami ya Roh Kudus yang menyertai dan meneguhkan pelayanan kita ketika kehendak dan pikiran kita ini takut terhadap Tuhan. Ingat bahwa ketika kita hidup dalam Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ikuti kehendak Roh Kudus. Yaitu tadi, ya, aku nurut Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara akan taat sama Tuhan. Ya, di dalam Markus 16, udah sampai terakhir ya. Kita akan baca Markus 16 mulai dari ayat 15. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa saudara. Disertai dikatakan. Kita kan sering nyanyi juga pujian, ya, penyertaan Tuhan sempurna, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Udah belum?
merasakan hal itu. Kalau saudara merasa sama-sama aja tuh sama orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus, mungkin pikiran dan hati saudara yang belum ditaklukkan terhadap firman Tuhan, harus tunduk saudara terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka hidup saudara akan dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu menyertai, dikatakan kita akan diberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Itu yang memberikan kesanggupan kita untuk bersaksi, nggak dengan kehebatan kita sendiri. Mungkin kita juga sering dengar, aku mah nggak bisa bersaksi, aku mah nggak bisa ngomong. Tapi ketika seseorang udah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu nggak tertahan saudara. Ya, mau ngomongnya, aku juga sebetulnya termasuk nggak bisa ngomong karena gelagapan gitu ya. Tetapi itu saya tahu karena Tuhan aja yang memimpin saya. Saya cuma menyerahkan diri, Tuhan ini pakai hidup saya. Selama saya masih memegang gini ya. Lagi pertama saya sering juga saksikan, saya tuh nggak mimpi jadi istri hamba Tuhan gitu dulu, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu saya menyerahkan kehidupan saya terus dipimpin sama Tuhan aja, ya. Bukan saya merasa hebat enggak, tetapi itu karena Tuhan luar biasa sehingga saya akhirnya bisa melayani di sini gitu. Dalam hati mah apa ya istilahnya, kalau boleh milih, lebih baik saya mah di sini aja duduk gitu. Biasa kan manusia seperti itu, nggak mau melayani, bukan nggak mau sepertinya, saya mah malu, saya mah nggak bisa, udah saya mah jadi jemaat biasa aja. Saudara nggak mau gitu-gitu aja kan di dalam dunia ini yang sementara. Saudara harus, ini kerja waktu loh saudara. Kita nggak tahu kita berapa hidup tahun lagi gitu ya. Tetapi yang saudara hadapi tiap-tiap harinya dengan berbagai masalah. Kalau dibanding saudara terpuruk sama masalah, mikirin masalah tersebut nggak dapat apa-apa, kelewat ya, gitu ya. Lebih baik saudara mengucap syukur, melayani Tuhan, gitu ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu luar biasa saudara, beneran. Begitu udah kelewat ya, wah itu luar biasa, cerita-cerita kisah-kisahnya ajaib gitu. Saudara mungkin bisa bikin buku tentang kehidupan saudara. Ketimbang saudara mengeluh tentang kehidupan saudara, apa yang bisa saudara tulis dalam buku kehidupan saudara? Tuhan Yesus juga nanti bingung kali ya, ini yang mau ditulis dari buku kehidupan Yuni apa? Tiap hari isinya keluhan, tiap hari seperti itu. Tapi kalau kita punya semangat ya bahwa ya kayak hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus memang udah di surga. Kita ini cuma diteguhkan, ingat loh, kamu nggak sendiri saat ini. Aku nggak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu Roh Kudus tuh ada, aktifkan dong, gitu ya. Dulu saya pernah khotbah juga, klik tombol on-nya, jangan di off-in, nanti aja lah di off-in sekarang. Saya lagi pusing nih gitu ya. Kalau udah bersama Tuhan, lihat nih masalah masih ada. Ketimbang begitu kenapa enggak kita memuji Tuhan, di off-in tombolnya, aktifkan. Roh Kudus tuh udah ada gitu. Oh, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan yang menyertai itu diaktifkan supaya nyata perbuatan Tuhan Yesus. Jadi harus klop saudara, nggak bisa saudara dengerin firman Tuhan, tapi kalau mempercayai kuasanya, oh iya saya percaya sama Tuhan Yesus, saya cinta sama Tuhan Yesus, tapi berjalannya sama-sama aja sama orang dunia. Percuma saudara harus belajar, saya juga belajar. Sampai saat ini terus belajar, saya mau terus diubahkan, saya mau dipakai Tuhan yang asalnya mungkin saya bilang seperti itu ya, potong. Jangan nyuruh aku berdoa ya, dulu seperti itu ya. Saya nggak bisa berdoa, ditunjuk saudara ya. Saya nggak bisa kalau misalnya nih ya, ini para pelayan Tuhan gitu ya. Saya nggak tunjuk pelayan Tuhan, biasanya gini kan, kalau udah mau pelayanan, jangan nyuruh aku berdoa ya, jangan nyuruh aku berdoa ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tamu yang pelayanan di sini, ditunjuk berdoa juga kan saudara gitu. Oh gitu ya, berdoa gitu. Dulu saya seperti itu ya. Aduh jangan suruh berdoa, ditunjuk saudara ya gitu. Sampai gelagapan gitu. Tapi Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hati kita mau apa enggak. Itu baru hal kecil gitu. Ayo libatkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara bisa ambil bagian, nah hanya yang di atas mimbar ini aja ya. Melayani selama saya luar biasa di sini dengan jemaat Kalvari ya, yang belum banyak tapi saya percaya ini bisa jadi ribuan ya. Tetapi ini jemaat-jemaat yang ada luar biasa nih. Waktu perjamuan kudus ada yang ngumpulin sampahnya, itu luar biasa saudara. Coba kalau ada yang ngumpulin ya, itu bekas-bekasnya, itu harus kita hargai. Ada yang bersihin WC, ada yang nyapu
gitu ya. Ada bagian-bagiannya, ada aser, ada yang di multimedia. Saya nggak bisa handle semua, kami berdua nggak bisa handle semua. Bayangin ya, misalnya nggak ada yang, aduh saya angkat tangan sih nggak bisa multimedia ya. Nggak ada tuh, misalnya lagi nyanyi ya, mungkin apa ya ini kata-kata ada gitu ya. Ada bagiannya saudara, ya. Ada si pemerhatinya, mungkin bapak gembala sama ibu gembalanya nggak inget nih ada yang ulang tahun gitu. Jangan kundung ya sama kami ya kalau kami suka lupa, saking banyaknya tugas suka lupa. Tapi ada yang ngingatin, bapak Teddy yang rajin tuh biasanya selamat ulang tahun. Oh iya ini ulang tahunnya sih itu, baru ingat gitu ya. Jangan kundung juga sama ibu gembala nggak ingat ulang tahun saya gitu ya. Enggak saudara ya. Nah itu ada bagiannya. Luar biasa saudara kalau kita melayani Tuhan dengan kasih, ya. Itu intermezzo aja, tapi yang jelas saudara nggak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, ingat saudara nggak pernah ditinggalkan sendiri. Saat ini kalau saudara sedang mengalami masalah, nanti kalau saudara pulang langsung masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa. Roh Kudus itu adalah roh penolong, penghibur. Mulai saat ini saya terus izinkan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya. Itu harus saudara katakan, menyembah Tuhan. Nah saudara mulai besok akan diadakan doa 10 hari. Udah sekian lama ya kita nggak ada 10 hari. Kalau dulu ibu gembala Omar Slamet tuh rajin tiap habis hari kenaikan itu nunggu ya doa 10 hari sampai hari Pentakosta itu nanti tanggal 28 nanti kita hari Pentakosta ya 10 hari jemaat datang di sini berlutut untuk berdoa. Tahun ini kita adakan lagi ya nanti saudara-saudara. Mari gunakan kesempatan ini untuk saudara kembali meneguhkan keberadaan Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Ada loh buat saudara, tinggal diaktifkan ya. Buat saudara yang sudah pernah mendapatkannya ya, itu harus dilatih loh, sudah bisa hilang gitu ya. Kita diberikan kekuatan bahasa roh itu bukan kita ingin menampilkan keren bisa bahasa roh gitu ya. Saya nggak bisa niruin misalnya dalam keadaan begini. Tapi kalau orang udah dipimpin oleh Roh Kudus itu bahasa roh tuh keluar dengan sendirinya saudara. Nggak bisa dibuat-buat ya, mungkin ada ya yang diplak gitu ya. Dia ngomongnya gimana ya, misal maaf ya sila laba ya, saya nurut itu nggak seperti itu saudara ya, nggak bisa saudara akan mengalami pengalaman yang berbeda tiap-tiap orang. Waktu itu kalau kami duduk di sini terus ibu gembala numpangin tangan waktu itu ya, itu orang kalau udah mulai penuh ya itu udah nggak tahan, nggak akan mau di sini udah pakai air mata udah ingus gitu. Kalau merasakan, aduh itu tuh luar biasa gitu, menyembahnya, memuji Tuhan. Nah mulai besok 10 hari ke depan kita akan mengadakan doa. Saya undang juga untuk saudara bisa menggunakan kesempatan ini. Yang belum menerima Roh Kudus, berbahasa roh itu seperti apa datang, ya 10 hari ke depan. Ya, kuncinya hanya miliki hati yang taat, rendah hati dan lembut sehingga Roh Kudus itu bisa dengan mudah memimpin hidup saudara menurut rencana Tuhan yang indah. Ya, saya undang para tim musik atau tim pelayan maju ke depan. Saya akhiri firman Tuhan saat sore hari ini. Biarlah ini juga boleh menguatkan, meneguhkan kita bahwa kita nggak pernah sendiri. Kalau saudara udah panik, merasa aku nggak punya siapa-siapa, ada loh sahabat terbaik. Itulah Roh Kudus, Tuhan yang berupa Roh Kudus. Kita nggak bisa Tuhan Yesus hadir dong di sini. Kalau benar-benar ngebeledegar dia, mungkin saudara gitu ya. Tapi itu ada di sini. Ya, waktu 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus begitu bergairahnya ketika Tuhan Yesus naik ke kuda, mereka bersekutu menantikan janji Tuhan sampai 10 hari mereka berdoa dan akhirnya di loteng Yerusalem itu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Dan saat ini saudara pun akan mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Amin. Itu janji Tuhan buat kita semua.
dalam kehidupan kami. Selama kami di dalam dunia ini selalu disertai oleh Engkau, disertai oleh Roh Kudus sebagai penolong, penghibur yang menyertai kami, meneguhkan iman kami. Biarlah Tuhan Yesus, hati dan pikiran kami ini juga boleh senantiasa disucikan oleh darah Yesus, diteguhkan lewat firman-firman Tuhan. Kami mau untuk terus membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga memperhatikan kerohanian kami. Biarlah kami mengaktifkan keberadaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam dunia ini benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa Roh Kudus itu tak pernah meninggalkan kami, memberikan kekuatan buat kami tiap-tiap harinya ketika kami menghadapi berbagai persoalan yang kadang menurut pikiran kami ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Tetapi Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa melalui Roh Kudus. Kami percaya rencana-rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kami, dan kami tidak takut dan gelisah lagi selama Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar teguhkan kami kalau mulai dari besok Tuhan 10 hari ke depan kami akan mengadakan doa 10 hari. Kami rindu untuk jemaat juga boleh dilawat oleh Roh Kudus, mengalami pembaharuan terus dan merasakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada menyertai kami. Biarlah Tuhan Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami juga mendapatkan bahasa-bahasa yang baru yang belum mengenal atau mendapatkan bahasa Roh. Biar Tuhan akan teguhkan, berikan kekuatan untuk setiap jemaat untuk bisa hadir di 10 hari ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan menjalankan persembahan. Biar Tuhan persembahan ini juga dapat kami berikan dengan hati yang penuh sukacita yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu, apa yang mereka sedang hadapi juga dalam masalah keuangan kami percaya Tuhan mencukupkan. Kami pegang di firman Tuhan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan seorang penolong untuk menolong kami semua, memberikan penghiburan dan kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan Kau menjagai kami selama 24 jam penuh. Kalau orang biasa bisa meninggalkan kami, manusia sahabat bisa meninggalkan kami, bahkan keluarga bisa meninggalkan kami. Tetapi kami punya Roh Kudus yang selalu menemani kami. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah ditinggal sendirian. Engkau selalu memberikan kepada kami pertolongan-pertolongan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin buat kami tidak mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan kami mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Kami sungguh sayang kepada Engkau Roh Kudus. Terima kasih hari ini Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan sekali lagi kami diperingati bahwa kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Roh Kudus yang hidup di dalam kami, yang selalu mendampingi kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua penghiburan. Terima kasih untuk semua kekuatan yang memberikan kekuatan buat kami semua di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, tetapi Engkau selalu menopang kami. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan buat kami sehingga kami boleh berjalan sampai saat ini karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kami, yang selalu membimbing kami. Bahkan Engkau berjalan di muka kami, membukakan semua jalan-jalan yang tertutup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pada saat ini juga, kalau ada yang datang dengan semua permasalahan-permasalahan kami, dengan semua segala sakit penyakit kami, Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan akan bebaskan, Engkau akan sembuhkan yang terbelenggu, Engkau akan bebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa, Roh Kudus juga akan membebaskan kami dari semua hal yang membelenggu kehidupan kami, dari semua masalah-masalah yang ada, karena kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang suruh terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.